Halo, jumpa kembali dengan sekilas berita pekan awal April kemarin. Merebaknya corona di Kabupaten Pulang Pisau. Terus dilakukan berbagai langkah dalam pencegahan dan antisipasi penyebaran virus yang mematikan ini. Pemerintah daerah mengambil langkah untuk menutup pasar mingguan alias pasar Kamis. Sementara pasar harian tetap buka seperti biasa. Lalu, apa kata Bupati dalam hal ini? Kan ini, kita ini kan sudah membuat instruksi, himbauan, maklumat, tindak lanjut kita Polri, yang tempat keramaian, pasar tungging, pasar mingguan. Tapi di sisi lain juga itu pasar mingguan itu menjadi tulang punggung, katanya untuk perekonomian masyarakat. Nah, saya kira terkait dengan itu ya pandai-pandailah untuk menyikapi keadaan itu. Saya kira kan yang sangat penting adalah kita lihat adalah pedagang yang bukan berasal dari pisau, yang sifatnya mereka ini apa? Mobile itu apa ya? Ya mobile. Kan gitu. Misalnya dari Banjarmasin. Nah, kita kan tidak tahu kondisi dia. Kan antisipasinya ke sana. Ya, terus kalau memang pedagangnya dari sana doang gimana? Enggak, kalau di sana kita tahu aja kan. Tapi kalau yang dari luar, nah inilah makanya Pak Camat dengan unsur verifikasinya, Pak Kapolsek di sana berkoordinasi, ya kan? Mendata itu harus ngecek lebih pasti, lebih tahu, ya kan? Formula ditawarkan Pemda seperti apa, Pak, untuk mengatasi ketersediaan kebutuhan pokok di daerah-daerah yang tidak punya pasar harian itu, Pak? Mereka kan punya toko-toko sendiri kan di sana. Mencukupi? Nah, enggak, artinya dengan adanya, ya misalnya ada pasar itu, enggak, kita gini loh, kemarin memang Pak Camat nyampaikan ke saya, ya kan hasil rapatnya mereka tidak mau melockdown itu. Jadi kata mereka, katakan, Pak ini gimana dengan pasar minggu? Saya sampaikan, ini kan himbauan pemerintah, ya kami harus menyampaikan itu. Nah, ketika Trivika di sana menyampaikan Pak ini, ya kalian harus jeli itu. Yang penting kalian bisa monitor, itu pedagang yang dari luar. Kalau dari pedagang dari tempat saya kira kan tidak ada apa-apa. Nah, itu berita pertama awal April kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan berita kedua dari Polsek Kahayan Hilir. Juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan dalam penyebaran coronavirus di Kabupaten Pulang Pisau. Satpol PP, Polres, dan teman-teman menyisir pasar mingguan ini. Karena di tempat ini, ternyata setelah sepekan ditutup, kembali masih beroperasi. Ini adalah hari terakhir sebelum ditutupnya pasar mingguan. Ya, tentunya upaya ini dilakukan agar pedagang tidak lagi berjualan di tempat ini. Sedikit banyak, untuk selanjutnya tentunya mereka pada minggu mengikuti. depan, hari Kamis yang akan datang, akan dari pihak kita, aparat setempat, baik itu unsur Musbika maupun Satpol PP, akan kita tutup untuk sementara. Sementara sambil menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai penyebaran virus corona ini. Kita juga menghimbau semuanya sifatnya perkumpulan massa, semuanya sementara ditunda dulu, baik itu izin perkawinan atau pesta perkawinan. Dan saya selaku Camat Hilir menghimbau ya, baik kepada pedagang pasar Kamis atau pasar mingguan ini ditutup sementara. Ya, sementara waktu saja, tidak seterusnya ditutup ya. Maklumat dari Kapolri, salah satu poinnya adalah kita tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak.
Ya, itu adalah himbauan dari Camat Kayan Hilir dan Kapolsek Kayan Hilir. Kita beralih ke berita ketiga. Hadir Bupati Pulang Pisau berusaha untuk terus melakukan berbagai langkah dalam upaya mensinkronisasi bagaimana penyebaran COVID-19 tidak terus meluas di Kabupaten Pulang Pisau. Mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya dalam sebuah ruang, inilah yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 serta persiapan yang mesti dilakukan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Beberapa persiapan, tempat isolasi, dan lain sebagainya. Mereka berkumpul, menyatukan visi, menyamakan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Dan di perbatasan Kapolsek. Jadi tenaganya kita tambah. Ya sama, kita akan mengecek terutama yang pendatang yang dari luar, yang bukan dari KTP Kalimantan Tengah, gitu kan? Kan bisa aja kan? Nanti kita akan tanya. Nanti kan di sana dilengkapi dengan petugas mengecek suhu tubuh dan sebagai keperluan apa. Ya nggak apa-apa untuk antisipasi lah, ya batasannya itu. Nah kemudian juga kita mengecek lokasi untuk ruang isolasi karantina kalau kejadiannya pasiennya bisa dari membludak dari ODP-nya menjadi PDP-nya banyak misalnya. Siapa tahu rumah sakit di Palangkaraya nggak bisa tahan dulu di Pulang Pisau misalnya, yakin tahan, kita coba tahan itu, makanya kita mau ngecek lokasinya. Nah, salah-salahnya di gedung yang agak jauh dari keluarnya di Kusari Center gitu kan, agak jauh lah. Ya kita ini kan antisipasi aja. Nah, itu adalah salah satu antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian, langkah yang diambil selanjutnya di tempat yang berbeda. Mereka terus berkumpul di dalam sebuah tempat, berbicara bagaimana perkembangan penyebaran dan cara penanggulangan COVID-19 yang terus masih berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Para SOPD, para kepala dinas ini berkumpul untuk berbicara terkait dengan penanganan yang akan dilakukan. Hal ini tentunya akan memberikan solusi terbaik bagaimana pemerintah daerah bersikap dan tentunya melakukan yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan melayani masyarakat. Sekarang tinggal masyarakatnya mau nurut atau enggak. Apa yang harus kita lakukan adalah bersama-sama. Tapi memang kebijakan pusat seperti itu kita tidak bisa, dan kita tidak bisa mentolerir itu. Mereka datang lewat darat, melalui mobil pribadi dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita bisa memonitor keberadaan mereka ini untuk menyadarkan juga kalau mereka datang bagaimana mereka bisa melaporkan diri, memeriksakan diri, dan bisa melakukan isolasi. Isolasi mandiri itu lebih baik Bapak dan Ibu ketimbang kita memasukkannya ke rumah sakit. Dengan catatan isolasi mandiri kita laksanakan dengan baik, betul-betul kita jaga semuanya, ya. Social distancing, sekarang juga ada social distancing lagi, ya. Nah ini juga harus kita lakukan dengan benar. Nah, kembali ke diri kita. Kita dukung pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Pulang Pisau. Kita beralih ke berita berikutnya. Kali ini akan segera datang dari Mapolres Pulang Pisau dalam rangka mencegah dan mematikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Mapolres Pulang Pisau dibantu dengan beberapa relawan. Mereka turun jalanan untuk melakukan penyemprotan secara massal. Ya, di seluruh wilayah kota Pulang Pisau, mereka berkeliling ke beberapa tempat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa ruas protokol jalan di wilayah Pulang Pisau.
Ya, sekilas pemandangan ini memberikan gambaran bahwa upaya yang serius dilakukan dari berbagai pihak dalam rangka mencegah penyebaran virus corona yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Mari kita perangi bersama-sama penyebaran virus corona di Kabupaten Pulang Pisau ini untuk Pulang Pisau kita yang lebih sehat. Dan tentunya kita juga berharap semua tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun juga yang kita lakukan adalah bagaimana mencegah dan menghindari penyebaran virus corona di bumi handap hapakat. Ayo kita bersama penuhi himbauan pemerintah untuk menjaga diri. Baik, hari ini kita dari informasikan Polres Pulang Pisau dibantu segenap instansi dari pemerintah Pulang Pisau, IOF Palangkaraya melaksanakan kegiatan penyemprotan secara masif di 13 titik di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian juga hari ini kita sampaikan sekitar 12.500 liter cairan disinfektan sudah kita gunakan, di mana kita bagi ke dalam 4 regu. 4 regu itu berisikan dari pertama wilayah perkotaan, yang kedua wilayah pinggiran, yang ketiga wilayah pemukiman penduduk, dan juga tempat ibadah. Harapan dari terlaksana kegiatan ini? Harapannya yang pertama kita membantu masyarakat sehingga kesadaran masyarakat juga menambah untuk pencegahan, sehingga masyarakat juga tidak melakukan kegiatan di luar rumah dirasa tidak penting, dan kemudian kita membantu masyarakat untuk sama-sama membantu membunuh bakteri ataupun virus. Harapan kami juga semoga bencana atau wabah ini cepat berlalu sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Ya, itu 5 berita yang kita sajikan untuk kali ini di awal April 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali di 5 berita teratas di pekan ini. Salam handap hapakat.